dan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua, tentunya pada penceramah di kesempatan sore hari ini bersama dengan Profesor Kiai Haji Atif Latiful Hayat SH LLM PhD. Kami silakan. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamas salata wa ataz zakata wa lam yakhsha illallah. Fa'asa ulaika an takunu minal muhtadin. Hadirin jamaah rahimakumullah, tidak ada kata dan kalimat yang layak untuk kita panjatkan pada sore hari ini kecuali kalimat syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini, pada hari Jumat, kita semua menyaksikan peresmian Masjid Al-Jabbar yang merupakan masjid resmi untuk kaum muslimin di Provinsi Jawa Barat. Sedari pagi kita sudah mendapat informasi yang lengkap mengenai hakikat dari pemakmuran masjid. Ada dua hal terkait dengan pemakmuran masjid ini. Yang pertama adalah fungsi ibadah. Tadi dengan sangat jelas Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita semua bahwa yang akan memakmurkan masjid Allah itu hanyalah mereka yang beriman kepada Allah, kepada hari akhir, dan mereka yang menegakkan sholat. Alhamdulillah, pada hari ini bahkan barusan kita sudah melaksanakan salah satu wujud dari pemakmuran masjid Allah ini, yaitu dengan melaksanakan sholat berjamaah. Yang kedua, fungsi daripada masjid ini adalah fungsi dakwah. Dakwah dalam artian yang luas. Rasulullah SAW ketika beliau sesampainya di Madinah dalam rangka melaksanakan hijrah, yang pertama kali dibangun oleh Rasulullah adalah masjid. Dan sejak saat itulah Rasulullah melaksanakan dakwah dalam artian yang paripurna, menjadikan masjid bukan saja tempat beribadah mahdhah kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi seluruh bangunan Islam dihadirkan di masjid. Rasulullah ketika itu juga membangun manarah. Kita menyebutnya menara. Orang Inggris menyebutnya minaret. Masjid ini memiliki 4 menara. Dulu berfungsi antara lain adalah untuk tempat berdirinya muadzin, memberitahu waktu sholat sudah datang. Selain itu, ada fungsi sosial ternyata.
Jadi ketika itu kenapa menara itu dibangun lebih tinggi? Difungsikan untuk melihat bagaimana keadaan jamaah seputar masjid ketika itu. Kalau umpamanya, tapi kan sekarang dapur-dapur itu tidak ada yang berasap. Kalau dulu berasap, masuk di kampung-kampung karena dengan kayu bakar. Jadi dari menara itu terlihat kalau ada dapur-dapur yang sepi, yang tidak ada asapnya, itu pasti akan ditengok. Mungkin dia tidak memiliki sesuatu untuk dimasak. Maka Rasulullah SAW akan memerintahkan untuk membantu keluarga yang seperti itu. Ada fungsi sosial di sini, fungsi dakwah dari masjid. Maka dalam konteks ini masjid difungsikan bukan hanya menjelaskan tentang ajaran-ajaran Islam, akan tetapi juga untuk menghadirkan Islam masjid itu. Dan ketika kita berbicara mengenai menghadirkan Islam, sebetulnya kita sedang dan harus dituntut untuk menghadirkan keunggulan Islam. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Kalian itu adalah sebaik-baik umat yang dihadirkan kepada manusia, umat yang unggul. Pada hari ini kita menyaksikan salah satu keunggulan yang diperlihatkan oleh masyarakat Muslim di Jawa Barat. Jadi masjid ini bukan saja megah, akan tetapi unggul dan harus melahirkan kaum muslimin yang memiliki keunggulan. Karena dakwah itu pada hakikatnya adalah menghadirkan keunggulan. Makanya masjid ini sangat representatif. Kita umatnya tidak boleh menurunkan keunggulan daripada masjid yang dihadirkan pada saat ini sebagai bagian dari dakwah Islam. Masjidnya bukan saja megah, tapi insya Allah akan terjaga kebersihannya, dan itu akan memperlihatkan karakteristik sekaligus peradaban umat Islam. Makanya dakwah dalam konteks itu yang dihadirkan oleh Rasulullah SAW adalah dakwah yang menghadirkan keunggulan. Para hadirin jamaah rahimakumullah, saat ini kita berada pada satu periode yang serba digital. Generasinya menyebut mereka sebagai generasi milenial. Pada era sekarang, yang benar, yang dianggap benar itu, khususnya oleh generasi milenial itu, adalah sesuatu yang hadir di depan mereka. Sesuatu yang tiap hari mereka lihat, mereka hadir. Jadi yang benar itu seringkali bukan yang sudah jelas. Banyak yang sudah jelas tapi tidak pernah dihadirkan, maka tidak dianggap sebagai kebenaran. Makanya para generasi milenial sekarang, mereka punya slogan no pics hoax. Kalau tidak ada gambarnya, kalau tidak ada fotonya, berarti hoax. Makanya ibu-ibu khususnya tadi semua berfoto kan di sini, betul? Untuk diperlihatkan bahwa ibu-ibu hadir di Masjid Al-Jabar ini. Kalau tidak ada gambarnya, tidak ada pictures, no pic, hoax. Bahkan nanti ibu-ibu, bapak-bapak juga mungkin pulang dari Al-Jabar, makan. Sebelum berdoa, sebelum bismillah akan dipoto dulu itu makanan. Betul ya? Foto dulu. Sebelum disantap, foto itu di-share dulu kepada teman-teman yang lain di WA grup masing-masing. Itu menyahuti slogan generasi milenial sekarang, no pics hoax.
Coba itu kan pada mengacungkan tangan karena supaya ada di situ ya. Jadi sekarang itu yang benar, yang ada gambarnya, yang ada fotonya. Sejuta kata ibu-ibu menjelaskan Masjid Al-Jabar itu bagus, megah, aheng, sur bahasa Sunda nama. Tapi kalau tidak ada fotonya, jadi dakwah sekarang itu adalah harus menghadirkan sejuta kata yang disampaikan di dalam mimbar-mimbar pengajian. Selama kita umatnya tidak hadir sebagai umat yang kumpul dengan berbagai macam kualitas kapasitas yang memberikan manfaat dan solusi kepada persoalan umat manusia, tidak akan dipercaya. Jadi harus melihat masjid ini bukan pameran kemegahan, tapi ini adalah dorongan keunggulan bahwa umat Islam itu bukanlah umat yang terbelakang, yang segala sesuatunya sakil oge uyuhan, bukan begitu. Harus melihatkan keunggulan. No fix hoax. Kita jelaskan nih di dalam hadis namanya an-nadzafatu minal iman. Kebersihan itu sebagian dari iman. Tapi kalau kita mulai dari keluarga, lingkungan, bahkan di masjid kita ini ternyata kebersihan sangat tidak terjaga, maka sebetulnya kita bukan sedang berdakwah, justru kita sedang menutupi keunggulan kebenaran Islam itu sendiri. Makanya Rasulullah SAW keberhasilan dakwahnya itu yang sangat singkat, 23 tahun. Bahkan kalau boleh saya membuat kesimpulan, mudah-mudahan tidak terlalu salah. 10 tahunnya di Madinah itu Rasulullah menghadirkan Islam A sampai Z. Di situ betul-betul umat Islam terlihat sebagai satu umat. Kalaulah Rasulullah itu menjelaskan Islam dari A-nya itu adalah kelahiran, maka beliau menghadirkan bagaimana kalau ada yang lahir fi yaumi sabi'i, pada hari ke-7 tasmiyah, beri nama. Kemudian dicukur, digunduli itu tahlik, nanti digram si rambutnya, kemudian dikonversi ke harga emas dan diimpak. Kemudian apalagi akikah bagi yang punya. Rasulullah kan punya putri, beliau hadir. Dan kalau Z-nya itu adalah kematian, Rasulullah pun juga menghadirkan bagaimana cara mengurus yang wafat. Kalau di dalam ajaran Islam itu ada bagaimana mempertahankan kebenaran dari mulai cara yang persuasif sampai dengan cara yang paling akhir, kalau tidak ada pilihan lain dalam rangka menegakkan kebenaran harus dengan peperangan. Rasulullah memberi contoh. Perang itu bukan membunuh manusia, akan tetapi menegakkan kebenaran. Kalau sudah menyerah tidak perlu dibunuh. Karena pada satu titik kebenaran ternyata tidak bisa lagi dikompromikan kecuali lewat yang ini. Contohnya kan Vladimir Putin ya. Kayaknya dia udah kesel tuh sama Ukraina. Karena mungkin dia main mata sama NATO. Akhirnya dia bukan perang. Udah kesel kali dia. Dan terkenal kan ungkapannya sampai ke sini. Kata-kata ura. Ya. Dari Vladimir Putin. Jangan pakai B ya. Kalau pakai B itu lain lagi. Ura saja. Ura minus B. Rasulullah memimpin. Dan Rasulullah memberikan menghadirkan norma-norma. Jangan melakukan ini, jangan melakukan itu. Itu Rasulullah SAW. Selama di Madinah hadir Islam. Dan di masjid Rasulullah itu menghadirkan Islam, beliau menerima tamu dari berbagai lapisan. Bahkan ada yang masuk Islam yang asalnya sangat benci kepada Rasulullah, ya, namanya Sumamah, benci sekali kepada Rasul. Akhirnya beliau ditawan di masjid, diikat dia di tiap masjid.
untuk melihat bagaimana Rasulullah dengan para sahabat melaksanakan sholat, bagaimana Rasulullah membina umatnya di masjid itu. Akhirnya dia menonton, karena Rasulullah menghadirkan Islam, dia menonton sholat. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, kalau tabligh kewajibannya bagi mereka yang bisa menyampaikan saja. Tidak semua bisa jadi mubalik, bisa jadi mubalighah. Yang tidak bisa, bahkan yang sudah jelas ketika dijelaskan menjadi tidak jelas. Kalau tidak bisa, betul kan? Tapi kalau dakwah dalam pengertian menghadirkan Islam, semua wajib. Dakwahnya orang yang dianugerahi kekayaan, dakwah ya dengan kekayaannya. Tidak perlu dia kemudian berdiri di atas mimbar. Orang yang memiliki kekayaan lebih efektif dakwah dengan kekayaan. Orang yang dianugerahi ilmu, berdakwahlah dengan ilmunya. Dengan ilmunya menyelesaikan semua persoalan-persoalan masyarakat. Ibu-ibu yang perempuan, dakwah dengan keperempuanannya. Tanpa kata, ibu-ibu bisa memperlihatkan beginilah seorang muslim. Jadi dakwah itu tidak mesti berkata-kata, tapi tampilkanlah, hadirkanlah Islam di dalam diri kita. Itulah dakwah dalam pengertian yang paripurna, itu menghadirkan. Apalagi tantangan sekarang, saya katakan tadi, dan itu benar menurut saya, ya, slogan dari para milenial itu, no fix hoax. Semua harus serba hadir. Dan kehadirannya di sini, di semua sini kan. Ada yang tidak membawa ini sekarang? Siapa yang tidak membawa ini? Yang tidak membawa ini berarti lupa. Dunia ada di sini sekarang, hadir di sini. Kalau penjelasan, minta penjelasan apa saja di Google ada. Bapak Ibu minta fatwa apa saja ada, ya. Meskipun tidak dijamin apa yang benarnya. Coba juga minta di sini cara memasak lodeh juga ada. Ada ya? Ada. Cara memasak ini ada juga. Hadir di sini. Di YouTube tuh hadir apa? Jadi sekarang dakwah itu adalah eranya untuk menghadirkan Islam. Tidak cukup hanya menjelaskan. Makanya Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an memberi predikat kepada dua rasul ini. Hanya ada dua rasul yang diberi predikat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai uswah hasanah. Yang satu Nabi Ibrahim alaihissalam. Laqad kana lakum Ibrahim uswatun hasanatun. Satu Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu uswah hasanah dalam hal kekukuhannya dalam memegang teguh akidah. Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim menjelaskan kepada kita bahwa orang yang bertauhid itu pasti akalnya akan bekerja. Nabi Ibrahim. Makanya ketika dia kemudian harus sampai kepada keputusan menghancurkan berhala-berhala dan dibiarkan yang paling gede, sebetulnya memberi pesan, orang-orang yang bertauhid, pasti akal kalian itu akan bekerja, orang bertauhid itu. Sebab hanya akal yang dianugerahkan Allah kepada kita yang membedakan dengan makhluk yang lain. Lah Ibrahim dibiarkan yang paling gede, bukan tanpa maksud. Nanti kata Ibrahim, biar mereka itu bekerja tuh. Tentu saja. Begitu sudah dihancurkan, semua heboh, masyarakat heboh ketika itu. Turun tangan penguasa, bertanya, siapa nih kira-kira yang berlaku seperti itu? Menariknya masyarakat ketika itu berkata demikian, bapak-bapak ibu. Qalu sami'na fata yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Kata masyarakat, kami mendengar seorang pemuda yang bernama Ibrahim.
Ini menarik, Allah Subhanahu wa taala menyebut Ibrahim itu nabi ini sebagai fata, muda. Jadi memang nabi rata-rata diutus pada usia muda. Makanya Imam Ibnu Katsir beliau mengutip perkataan Ibn Abbas menjelaskan kata-kata fata dalam ayat ini surat Al-Anbiya. Katanya satu, kata Ibn Abbas, Allah tidak mengutus nabi illa wa huwa syab, kecuali pemuda. Jadi ini para pemuda ini memiliki misi profet. Pemuda ini memiliki misi seperti kenabian, rasulan, dan mengubah masyarakat, menghadirkan keunggulan pemuda itu. Yang kedua, kata Ibn Abbas, Allah tidak memberikan ilmu kecuali kepada pemuda. Jadi hari itu sepuh mah ada hese. Terus sahano marau sepuh jadi kalau sudah berusia lanjut memang agak susah. Oleh karena itu metodenya harus diulang-ulang. Jadi ibu-ibu yang merasa sudah sepuh, bapak-bapak harus rajin mengaji karena diulang-ulang. Gitu ya. Datang Ibrahim tanya sama penguasa, "Anta fa'alta hadza bi alihatina?" Apakah kamu yang berbuat nista kepada Tuhan kami? Di sini Ibrahim masuk, berikan pesan. Orang bertauhid itu tidak akan sebodoh orang-orang yang musyrik. Tidak, kata Ibrahim. Kenapa kamu enak saja menuduh saya? Coba tanya yang paling besar. Apabila kamu yakin yang besar itu yantiqun, saya tidak menerjemahkan bicara. Kalau kamu yakin yang paling besar itu dapat berlogika. Ilmu mantik itu berlogika. Yang paling gede kalau berlogika. Di situ kalah tuh mereka tahu bahwa dia gak bisa apa. Ya, nah maka pesannya ini uswah dari Nabi Ibrahim dalam bidang akidah. Kita ini umat bertauhid, tidak boleh kita ini tertipu oleh hal-hal yang tidak masuk akal. Yang kedua, yang dijuluki uswah hasanah, diberi predikat uswah hasanah oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ada uswah hasanah. Kalau Nabi Ibrahim dalam bidang akidah, Rasulullah itu keseluruhan dia sebagai nabi yang terakhir, khatamul anbiya wal mursalin. Makanya saya katakan tadi, kalau disimpulkan dakwah dalam artian menghadirkan Islam itu menjadikan kita semua ini uswah. Tidak mungkin kita menjadi contoh kalau kita tidak unggul. Maka umat Islam itu tidak boleh jorok, tidak boleh bodoh, tidak boleh tertinggal, tidak boleh kita ini miskin. Bagaimana mau berdakwah? Kalau kita ini terus-menerus dalam keadaan miskin, nanti berdakwah dikiranya kita disantuni. Itulah dakwah dalam artian menghadirkan itu. Jadi saya katakan masjid yang megah ini jangan dilihat sebagai simbol tanpa makna, tapi hakikatnya menurut saya ini adalah ekspresi dari keunggulan. Yang kedua, bapak-bapak, ibu-ibu yang sangat saya hormati dan yang berbahagia, hari ini resmian masjid ini dalam hitungan hari ini adalah dua hari terakhir ya pada tahun Masehi ini. 2 hari lagi kita masuk kepada tahun 2020. Sini saya ingin mengajak kepada hadirin semua untuk merenungi tentang hakikat waktu. Yang sepertinya baru kemarin ini di masjid ini mulai di groundbreaking. Seandainya tidak ada COVID-19, mungkin 2 tahun yang lalu ini di speak. Kita harus menyadari
merenungi mengenai hakikat waktu. Makanya Allah Subhanahu wa taala memberikan panduan kepada kita semua dalam surat pendek. Kita semua pasti hafal. Keterlaluan kalau tidak hafal. Surat apa itu? Surat Al-Asr. Wal asr, demi waktu. Perhatikan waktu. Relek orang sudah. Time goes fly. Waktu itu terbang sangat cepat. Baru kemarin di tahun 2022 dalam hitungan hari itu, besok tanggal 30 berapa? 31 ya, 31. Satu hari lagi. Kata Allah Subhanahu wa taala, wal asr, demi waktu. Allah berkosam di sini, bersumpah. Tapi sumpah Allah itu beda dengan sumpahnya kita. Kalau kita bersumpah artinya meminta bantuan yang lain. Bahwa apa yang kita katakan itu benar, apa yang kita lakukan itu benar, itu sumpahnya manusia. Tapi sumpahnya Allah adalah meminta perhatian kita. Ada sesuatu yang penting yang ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal asr. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang saya hormati. Al-asr itu dari kata asyara, arti awalnya antara lain adalah memeras. Jadi kalau sampai di sini ada nggak kaitannya dengan waktu? Memeras, menekan. Seperti firman Allah dalam surat An-Naba, wa anzalna minal mu'sirati ma'an thajjaja, dan kami menurunkan dari al-mu'sirat, artinya awan yang tertekan karena terlalu sudah banyak dengan uap air, tertekan. Turunlah hujan yang lebat. Di Asora itu memeras, menekan. Temannya Nabi Yusuf di penjara. Nabi Yusuf pernah di penjara. Jadi bukan karena korupsi Nabi Yusuf, tapi difitnah. Difitnah melakukan pelecehan seksual kalau bahasa sekarang itu. Ya, ada mirip-mirip di kasusnya. Tapi Nabi Yusuf tidak merasa. Bahkan sampai ke pengadilan kan Nabi Yusuf. Lihat saja kata hakim mana yang robeknya. Kalau di bagian belakang berarti Yusuf yang benar karena dia lari. Ini yang agresifnya kan istri pembesar ya ketika itu. Sekarang juga ada kasusnya. Saya agak perlu saya sebut, ibu-ibu bapak-bapak udah tahu. Kalau yang robeknya bagian depan berarti Yusuf nih yang berminat. Ternyata yang robeknya bagian belakang. Jadi Yusuf tidak bersalah. Dia tidak melakukan pelecehan seksual. Tapi penguasa ketika itu meminta Yusuf untuk mengakui. Kalau tidak, dipenjara. Yusuf kemudian berkata, as-sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani. Saya lebih memilih penjara ketimbang harus mengikuti keinginan kekuasaan yang tidak benar. Darah Yusuf. Ada temannya mimpi minta takwil. Nabi Yusuf diberi anugerah ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertakwil. Kalau kita tidak, silahkan takwil masing-masing ya bapak-bapak ibu-ibu kalau bermimpi. Biasanya kalau mimpi bagus diceritain tuh. Semalam saya mimpi dapat uang, pasti ceritain. Ada gak yang pernah mimpi masuk neraka? Kayaknya ada tapi gak pernah diceritakan. Kalau yang mimpi masuk surga pasti diomongkan. Ya, meskipun kita tidak tahu ya, tapi perasaan kayaknya di surga gitu. Ini temannya Nabi Yusuf. Inni arani aksiru khamra. Saya bermimpi memeras anggur. Aksiru khamra. Memeras anggur. Aksiru ini memeras. Di al-asr memeras. Kalau menekan, kalau memeras, artinya kita mengambil sesuatu bagian terdalam dari objek yang kita peras. Namanya memeras anggur nih, bagian apa yang mau diambil? Bagian intinya kan airnya situ. Yang ampasnya dibuang.
Jadi asara itu adalah hasil dari yang ditekan, yang diperas bagian inti. Yang namanya bagian inti tidak banyak, tapi itu yang menentukan. Makanya kemudian kenapa jadi diterjemahkan demi waktu? Karena waktu itu bagian inti dari kehidupan kita. Dan waktu itu sedikit, tapi menentukan kehidupan kita. Hanya 365 hari, hanya 24 jam, hanya 60 detik. Itu inti daripada kehidupan waktu itu. Jadi kalau dipahami lebih dalam, walasar, perhatikan sesuatu yang terbatas. Perhatikan sesuatu yang menjadi inti dari kehidupan. Singkat kata, kehidupan ini juga terbatas. Kalau kemudian kita diambil kembali oleh Allah Subhanahu wa taala, kita katakan sudah selesai, sudah sampai kepada waktunya. Perhatikan yang terbatas. Saya sudah kepala 5. Ada yang masih kepala 3, ada yang kepala 7, ada yang kepala 8. Tapi itu relatif, batas waktu yang terbatas. Demikianlah padaku. Karena kalau si A kasih usia 60 tahun, kan 60 tahun itu tidak semuanya dia ada masa kanak-kanaknya ya, masa remaja, masa dewasa, dan masa tua. Wal asr, perhatikan sesuatu yang terbatas dan tua. 365. Innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia itu rugi kalau tidak memperhatikan yang terbatas ini. Makanya sebetulnya bapak-bapak ibu-ibu, kesuksesan hidup kita adalah tergantung kemampuan kita memanage, mengorganisasikan yang terbatas. Jadi orang yang sukses itu bukan orang yang serba memiliki, serba ada, bukan. Tapi mereka yang sukses adalah mereka yang dapat mengorganisasikan keterbatasan. Itu yang sukses. Ari tos sagala disayogikeun mah eta mah sangat sukses namina. Anu kitu mah tos sakedahna geus kakuduanana sukses karena semuanya ada. Tapi serba terbatas, dia sampai kepada tujuan, itulah sukses. Ini untuk gambaran ya bapak-bapak ibu-ibu. Luar biasa Allah Subhanahu wa taala menuntun kita dengan surat Al-Asr ini. Hitungan waktu yang 2 hari lagi 2023. Tiap bangsa punya kearifan ini waktu. Katanya orang Arab kan budayanya membawa pedang kemana-mana. Seperti orang tua kita dulu membawa golok kemana-mana. Ke sawah, oren bedog. Bahkan ke kota pun oren bedog. Tapi kalau sekarang jangan. Karena itu dianggap membawa senjata tajam. Sekarang kemana-mana semua membawa HP. Itu budaya baru di mana-mana. Kata orang Arab, waktu itu kasaif seperti pedang. Siapa yang bisa menggunakan pedang akan jadi pelindung. Siapa yang tidak bisa menggunakan pedang membunuh dirinya. Begitu juga waktu. Siapa yang bisa menggunakan waktu itu akan melindungi kehidupannya. Kata orang Arab. Kata orang-orang Barat, dan sudah jadi pengetahuan kita, kata mereka, time is money. Waktu itu dalam uang. Saya mencermati, ternyata kearifan mengenai waktu itu yang kemudian menjadi nilai peradaban masyarakatnya itu menjadi pendorong untuk menghasilkan sesuatu yang bermanfaat. Karena orang Barat yakin semakin cepat dapat menghasilkan uang yang banyak, maka lahirlah teknologi-teknologi pemercepat. Ciptakan kalkulator, komputer, pesawat terbang dan lain sebagainya. Itu karena mereka memiliki kearifan mengenai waktu. Lahirlah teknologi pemercepat. Sekarang saya mau tanya pada bapak-bapak, ibu-ibu dan adik-adik di sini. Menurut orang Jawa Barat, orang Sunda,
Waktu teh naon? Gimana coba? Tadi kata orang Barat time is money. Kata orang Arab waktu ke save. Seorang Sunda naon? Nah, seorang Sunda betul. Aku mangke berarti gak ada nilai. Lamun migawe nyarios teh saka sampeurna anggeus heug teu kajeun. Mun ditaros teh ka mana? Nuturkeun minum suku. Tanya saudara kita dari Jawa. Kearifan waktunya. Alon-alon selesai sih selesai, tapi lama sekali orang lain udah di mana ini baru selesai. Kita tidak memiliki kearifan tentang waktu. Nah makanya Allah Subhanahu Wa Taala berikan bantuan kepada kita semua. Waktu itu bukan saja bernilai uang, bukan saja berfungsi seperti pedang, tapi waktu adalah kehidupan. Innal insana lafi khusrin. Waktu adalah siapa yang bisa manage waktu, dia akan memiliki kehidupan. Jadi lebih daripada hanya sekedar waktu. Itu harus jadi pegangan. Akhir ini, bapak-bapak, ibu-ibu, semuanya rugi manusia itu kalau tidak menghentikan waktu. Tahu-tahu udah 2023, apal-apal hutang can lunas 2023 itu. Kita disadarkan teh hutang 2023 itu. Geningan cicilan teh 20 kali deui gitu ya. Ada yang dikecualikan yang tidak rugi. Illal ladzina amanu wa amilus sholihat, kecuali yang beriman dan beramal saleh. Nah ini saya kasih satu aja penjelasan. Entah berapa juta kali kita mendengar kita iman. Dan bagaimana kita memahaminya, orang yang beriman dikecualikan dari mereka yang rugi karena gilasan waktu. Ini keimanan itu dasarnya, fondasinya adalah keyakinan dan kepercayaan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu tidak ada keimanan selain kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi dimensi dari keimanan itu luas, banyak. Salah satunya adalah kalau kita beriman kepada Allah, maka kita berusaha dari mulai ucapan, tindakan, semuanya ingin disukai, dicintai oleh Allah yang kita imani. Gak mau kan orang beriman, ucapan kita tidak disukai oleh Allah, kita tidak mau tindakan kita tidak diridhoi oleh Allah. Itu orang beriman. Singkat kata, orang yang beriman itu ingin mengidentifikasikan diri dengan Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Rahman, Maha Pengasih, Maha Penyayangan begitu. Allah itu Maha Pencipta segala sesuatu. Saya menyebutnya Allah itu adalah Sang Maha Kreatif. Ma khalaqta hadza batila. Tidak ada yang diciptakan oleh Allah yang sia-sia, tidak ada. Bahkan COVID-19 saja mengandung banyak hikmah. Gara-gara COVID terbuka kan kita semua. Bahkan 2 bulan yang lalu saya menghadiri peresmian yang dilakukan oleh Pak Jokowi, vaksin buatan Indonesia, namanya Indovac, buatan Bio Farma. Waktu kita divaksinkan oleh Sinovac ya. Nah, nanti itu kita punya vaksin Indovac namanya, Indovaksin. Seandainya tidak ada COVID-19, gak akan ada itu Indovac. Betul kan? Ciptakan oleh Allah. Bahkan itu satonu pegeng bisa leungit. Orang geuleuh kan ka leungit. Saking geuleuh nepak naga meni jigan gemes gitu ya. Tepak gitu. Ada leutik ke cangkengan si apa? Si leungit itu. Tapi gara-gara nyamuk, pabrik obat nyamuk miliaran dia untungnya. Gara-gara nyamuknya. Makhluk tahada batin. Allah itu makhluk. Kita beriman kepada Allah Sang Maha Kreatif. Masa kita jadi ngedul?
tidak kreatif, berarti dibenci dong oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah sangat membenci orang yang malas, membuang-buang waktu. Katanya beriman kepada Allah. Allah itu sang maha kreatif dia. Semua yang diciptakannya tidak ada yang tidak bermanfaat, tidak ada yang sia-sia. Kita ngaku beriman tapi dibuang ke waktu yang sediakan. Berarti kita tidak mengidentifikasi diri dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam pengertian ini wajar kalau orang yang beriman dikecualikan sepanjang keimanannya itu berwujud di dalam kreativitas. Amal yang bermanfaat bagi yang lain. Amal yang bermanfaat bagi yang lain itu namanya amal soleh. Pertanyaannya, mungkinkah orang yang sangat kreatif, produktif di dalam amal soleh ada waktu yang terbuang? Tidak mungkin. Disinilah logikanya yang dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa orang yang beriman itu tidak akan merugi sepanjang kita memahami salah satu dari dimensi keimanan yang tadi. Nah, jadi bapak-bapak, ibu-ibu, dari sekarang kita orang yang beriman, yang tadi di dalam dakwah itu harus menghadirkan keunggulan Islam, itu hanya bisa diperoleh apabila kita umat Islam menjadi umat yang kreatif. Ini kan salah satu yang kreatif luar biasa, ya arsitek masjid ini, Kang RK ya. Jadi sudah menyampaikan hari Senin saya bertemu dengan beliau di Gedung Sate dan menyampaikan seperti yang disampaikan tadi. Jadi tidak ecek-ecek dia bikin masjid, penuh kreativitas, banyak pesan yang disampaikan. Nah sekarang kita umat Islam, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, sang maha kreatif itu, kita harus betul-betul mengorganisasikan waktu se-efektif mungkin agar dapat menghasilkan hal-hal yang baik. Kalau orang barat, time is money, mampu mengantarkan mereka menghasilkan teknologi pemercepat, maka pemahaman kita mengenai waktu adalah kehidupan, kita harus lebih daripada sekedar menghasilkan teknologi-teknologi pemercepat. Siap ya, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin, khususnya anak-anak muda. Ya. Ingat, anak-anak muda sekarang no fix fox. Tidak berwujud gambar, tidak berwujud foto, berarti Anda bohong. Masyarakat tidak perlu penjelasan, tapi masyarakat perlu yang dilihat. Hadirkan tuh umat Islam keunggulan-keunggulan itu. Jadi itulah dua hal ya pada momen ini yang perlu saya sampaikan. Dan yang terakhir itu harus menjadi catatan penting khusus yang generasi muda muslim, bahwa di era ke depan tantangannya adalah pada penghadiran Islam, bukan lagi pada penjelasan. Sudah cukup jelas Islam ini. Tapi kalau yang dihadirkan itu hal-hal yang negatif, maka akhirnya dituding Islam itu dengan hal yang negatif. Singkirkan kebodohan, singkirkan kebelakangan, ya. Jauhilah itu kemiskinan, karena Islam itu adalah umat yang dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengubah dunia, yukhrijan nas minadh dhulumati ilan nur, dari kegelapan kepada cahaya dengan. Kalau dibahasakan, kita harus menjadi uswah. Bahasa Sunda nama dakwah teh kena digeser tina kahartos janten haraos. Kahartos nama parantos, aya nama kandun haraos. Itulah bapak-bapak, ibu-ibu, insyaallah siap ya kita untuk menjadi bagian dari dakwah Islam, kita untuk menjadi bagian dari keunggulan Islam. InsyaAllah demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Pesan terakhir, jangan lupa kita memakmurkan masjid ini sebanyak seperti yang hadir pada sore hari ini. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hatur nuhun
Profesor Kiai Haji Atif Latiful Hayat SHLLM PhD yang alhamdulillah telah berbagi ilmu dengan kita semua. Mudah-mudahan berkah bermanfaat. Amin ya rabbal alamin.